dengan pendapat Imam Syafi'i, maka disebutlah dia Syafi'iyah. Kalau lebih banyak pendapatnya itu ke Imam Malik, disebutkanlah dia Malikiyah dan sebagainya. Jadi dari yang apa ini dari ulama-ulama yang ada ketika itu, yang 7 inilah yang paling masyhur, yang populernya. Maka mereka bisa menjadi pilihan masyarakat pada ketika itu. Makanya ada 14, ada yang 10, ada yang 7. Nah, jadi kenapa ada 10, ada 7, ada 14? Karena sebagian melihat yang 7 inilah yang pas. Yang lain itu masih ada kekurangan, tidak dianggap bisa menjadi imam. Karena salah, kalau kita nanti lihat sampai ke 14 itu, termasuk di dalamnya perawi mereka yang 7 ini. Ada yang perawi yang 7 ini. Nah, jadi masih lagi dianggap murid daripada yang 7 ini. Makanya ada yang menetapkan 7 saja. Jadi begitu juga tadi dengan perawi. Banyak murid-murid, misalnya Asim. Banyak murid-muridnya. Banyak yang mengambil qiraah dari Asim. Tapi yang paling banyak mengambil qiraah itu dari dia. Yang paling masyhur yang dikenal adalah adanya Syu'bah dengan Hafs. Nah, maka mereka diberilah mandat sebagai perawi kepada Imam Asim. Karena mereka yang paling banyak mengambil dari Asim. Makanya ada sebahagian perawi ini dia mengambil dari salah satu ulama qiraah dan mengambil dari yang lain sehingga dia menjadi perawi kepada 2 imam qiraah yang 7 itu. Nah, karena dia sama-sama banyak mengambil. Nah, jadi itu pilihan itu bukan dibuat-buat, akan tetapi melihat kemampuan mereka, ilmu mereka, lebih banyak mereka itu berkecimpung, misalnya seperti perawinya tadi dengan 1 imam, dibanding dengan orang-orang yang lain, maka diberilah mereka itu mandat sebagai perawi. Yang memberinya ulama, bukan orang yang memberinya itu ulama. Ulama-ulama melihat bahwa mereka itulah yang layak menjadi perawi kepada imam tertentu. Apalagi tadi pertanyaannya itu. Ustadz pun agak apa juga tadi ini, agak kurang menyetujui yang dibuat Rabi Adawiyah tadi. Kalau qiraah sadza itu bisa dibuat menjadi sumber hukum, rasanya kurang tepat. Dari mana kamu dapat ini sumbernya ini, Rabi'ah? Mempengaruhi istimbat hukum. Ini tadi yang bukan yang tadi memang nggak bisa dibuat berhukum, tapi dari maknanya aja sudah salah begitu tadi Ustaz. Kenapa dia salah? Kenapa awal mulanya satu itu di mana gitu Ustaz? Kalau dari Nggak dengar. Di situ kamu sebutkan bahwa bisa menjadi tadi katanya kan kapan awal mula sas itu terjadi, itu mungkin dari pas talaki mungkin gitu Ustaz. Tapi kalau dari sumber hukum yang sas itu boleh dijadikan hukum, nggak ada saya bilang Ustaz. Kalau yang sas itu boleh dijadikan sumber hukum gitu Ustaz. Yang pertanyaan Rofiak, kenapa kapan dia awal mulanya sas gitu Ustaz? dalam makalahnya tadi apa? Bagaimana sebutannya? Dalam makalah pendapat perbedaan qiraat yang tidak berpengaruh terhadap istimbat hukum. Bukan perbedaan qiraat yang berpengaruh terhadap istimbat hukum. Kenapa begitu? Qiraat asal dalam istimbat hukum. Tidak nomor 3 itu. Hanya qiraat mutawatir dan masyhur yang dapat dipergunakan untuk menggali hukum-hukum syariah. Bahkan qiraat asal
juga boleh dipakai untuk membantu menetapkan hukum syariah. Ada itu kan? Iya Ustaz, ada. Nah, kira-kira kamu boleh terima itu? Qiraah syadzah itu bisa membantu untuk apa? Ini karena begini, Rabi'ah. Ulama-ulama qiraah kalau sudah namanya qiraah syadz tidak mau mereka gunakan lagi. Qiraahnya pun tidak digunakan lagi. Dianggap tidak ada itu. Yang bisa diterima paling yang masyhur, ya. Paling yang Ya, Ustaz. kalau tidak khawatir masyhur. Nah, masyhur itu pun tidak semua ulama mengatakan bahwa bisa menerima qiraah yang masyhurah itu menjadi salah satu bacaan daripada bacaan Al-Quran. Kalau kebanyakan ulama mengatakan harus dianya itu adalah mutawatir. Artinya diambil secara jamaah, diturunkan secara jamaah sampai kepada kita. Jadi kalau qiraah syadzah itu untuk membacanya pun sebenarnya tidak dibenarkan oleh ulama. Karena dia adalah qiraah syadzah hanya sekedar pengetahuan saja boleh, ya. Tapi untuk dibaca, dibuat sebagai bacaan, apalagi dibuat menjadi penentu hukum. Nah, jadi persoalannya tadi, kan ada tadi pertanyaannya, kenapa dia ada syadz? Ada syadz, qiraah itu ada syadz, ada masyhurah begini kan? Nah, kembalilah kita kepada syarat-syarat qiraah itu. Syarat-syarat qiraah yang diterima itu harus qiraah itu yang mutawatir. Kan itu. Nah, diambil atau diterima oleh jam'un an jam'. Kan gitu. Nah, artinya diriwayatkan jama'an an jama'. Jadi kalau dia tingkatannya syadz, berarti qiraah itu tidak diterima. Artinya tidak boleh kita buat bacaan kita kalau qiraah itu qiraah syadz. Nah, nggak boleh sama sekali. Cuma sekedar mengetahui, oke, bahwa ada orang yang membaca seperti ini. Nah, tapi tidak boleh kita terapkan di dalam bacaan Al-Quran. Karena adanya syarat-syarat penentuan qiraah yang diterima itu menunjukkan bahwa selain atau di luar dari syarat itu adalah qiraah yang tidak bisa dijadikan sebagai bacaan, apalagi digunakan untuk menjadi sumber hukum. Paham itu? Ya, Ustaz. Nah, jadi dari mana kita tahu? Karena ada tadi pertanyaan, dari mana kita tahu syadz? Taunya sesuai dengan syarat tadi lah. Syaratnya ada 3 kan? Nah, di luar syarat itu berarti syadz. Nah, kalau salah satu syaratnya itu apa tadi syaratnya? Salah satunya sanadnya bersambung dan mutawatir. Nah, sanadnya bersambung dan mutawatir. Berarti kalau sanadnya itu mutawatir atau dia mursal dan sebagainya, seolah seperti hadis, atau sesuai dengan salah satu bentuk bahasa Arab. Sama ada ia bahasa yang paling fasih atau kurang fasih, dan sama ada ia disepakati para ulama atau merupakan salah satu. Pokoknya ada di dalam bahasa Arab, bentuk bahasa Arab, salah satu bentuk bahasa Arab. Dan juga sesuai dengan salah satu rasam mushaf. Rasam mushaf yang telah ditetapkan ataupun yang ditulis pada zaman Utsman bin Affan. Kalau beda dengan itu, berarti qiraah itu dianggap tidak bisa diterima. Nah, makanya tadi kalau kamu bacakan di sana tadi ada qiraah siapa tadi itu, wasariqu wasariqatu faqatu aymanihima. Aymanahuma itu qiraahnya itu sudah menjadi qiraah syadzah. Nah, jadi itu tidak bisa diterima. Yang bisa seperti yang kita ketahui selama ini aydiyahuma. Dan pengaruh apa ini memang hukum, pengaruh qiraah terhadap perkembangan hukum itu memang banyak pengaruhnya. Ketika dinasabkan ia hukumnya berbeda, maka apabila itu qiraah mutawatirah atau qiraah yang diterima, boleh kita jadikan dua-duanya menjadi sumber hukum. Seperti
Ada orang yang membacakan seperti yang kamu bahas tadi, aula mastumun nisa, aula mastumun nisa, la mastumun nisa, au lamastumun nisa. Kalau disebutkan lamastumun nisa itu binanya bina musyarakah. Musyarakah itu harus dua-dua. Artinya sentuh menyentuh. Bukan satu orang. Kan begitu. Lamasa sentuh menyentuh. Harus dua orang. Atau jadi kalau di qiraah yang itu lamastumun nisa, makanya ada seperti Imam Abu Hanifah mengambil lamas itu diartikannya dengan jima, yaitu hubungan suami istri. Syafi'i tidak, tapi bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan secara langsung, makanya musyarakah. Namun demikian sebahagian ulama memahami, mungkin diambil dari qiraah lamastumun nisa, siapa yang menyentuh dia yang batal. Aulamastumun, kamu sentuh perempuan, siapa yang menyentuh batal. Kalau kita kena senggol, kita tidak batal. Yang menyenggol yang batal. Nah, itu salah satu pendapat ulama Syafi'i. Ulama Syafi'i atau Syafi'iyah. Nah, itu pendapat Imam Nawawi, ada pendapat itu. Siapa yang menyentuh, dia yang batal. Yang disentuh tidak batal. Nah, jadi perbedaan itu ada ketika qiraah itu berbeda. Rasanya ini lulus, ada lagi yang mau bertanya? Halo Ustaz. Ke Ustaz pula ditumpukan ya. Pertanyaannya ke si Robiah lah dulu, baru nggak bisa jawab, nanti baru Ustaz. Oke. Silakan. Apakah boleh bertanya lagi, Ustaz? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Dr. Muhammad Raihan, adapun yang ingin saya tanyakan kepada pemakalah pada hari ini tentang qiraat ini, perbedaan ya, qiraat itu berdampak kepada perbedaan pengambilan hukum. Ulangi. Bisa diulangi pertanyaannya? Iya. Jadi nggak dengar suaranya, kenapa? Ya? Putus Iya, nggak dengar Ustaz. Bisa diulangi? Pak Saleh? halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi perbedaan qiraat ini kan berdampak kepada pengambilan istinbat hukum, khususnya di fikih gitu. Tentang, kan ada ayat yang tentang wudhu itu, ilal wa arjulakum, ada yang mengatakan wa arjulikum, itu kan berkaitan dengan hukum fikih. Jadi pertanyaan saya, apakah perbedaan qiraat ini bisa menyebabkan perbedaan kepada hal-hal yang berbentuk atau bersifat akidah gitu? Nah, ini saja yang bisa saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Robiah. Silakan Rabiah. Silahkan Robiah untuk menjawab pertanyaan dari Pak Saleh. Baiklah, pertanyaannya apakah qiraah yang bisa pengaruh dalam istinbat hukum, misalnya kayak kan yang selama ini kita bahaskan tentang fikih gitu ya Pak, tentang atau misalnya kayak lamas komunisa gitu kan, atau kayak yang dibilang Bapak tadi ardulakum atau ardulikum, itu kan mengenai fikih semua. Apakah ada dampaknya dengan qiraat yang mengenai akidah gitu kan Pak? Iya. Yang kalau dari yang pernah saya dengar sampai sekarang itu kan ada namanya hukum itu kayak qan'i dan qat'i gitu kan. Terus kalau yang bermasalah dengan fikih itu contohnya kayak lamas komunisa atau kayak ardulakum, itu ada dengan ayat-ayat yang sesuai dengan membahas tentang fikih, atau mungkin Bapak yang sesuai dengan akidah dicari dengan qiraat yang ayat Al-Qur'annya itu sesuai dengan akidah gitu Pak. Saya satu ayatnya saya nggak tahu Pak gitu. Mungkin ada atau gimana gitu. Coba yang lain dulu jawabnya. Ya kayak dan saya mohon bantuannya kepada Bang Said, Lutfi, Hamdi, Kak Mutia dan yang lain, ataupun bisa yang bagian perempuan, Nazib, Pia, mohon bantuan jawab. Nah, bagaimana? Coba jawab dulu. Oke, bagaimana? Ada yang bisa menolong jawab? Assalamualaikum Ustaz. Pas Ustaz, pas. Ya. Silakan jawab. Yang qiraah yang berpengaruh terhadap akidah ya Ustaz. Hah? Perbedaan qiraah yang mempengaruhi permasalahan akidah ya Ustaz. Ya. Mungkin di
di dalam ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Wa ma ya'lamu ta'wiluhu illallah warasikhuna fil ilmi." Nah, mungkin di sini ada perbedaan tanda berhenti atau waqaf yang mana mempengaruhi perbedaan hukum, Ustaz. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, kalau berhenti di situ, yang mengetahui takwilnya hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Akan tapi ketika tidak ada waqaf di situ, tidak ada pemberhentian di situ, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilmi. Berarti yang mengetahui ta'wilahu itu adalah Allah dan ar-rasikhuna. Mungkin itu bisa, apakah itu termasuk, Ustaz? Tapi tidak ada perbedaan qiraah di situ, hanya perbedaan waqaf. Perbedaan waqaf ya, Ustaz? Perbedaan qiraahnya tidak ada. Oh, nah, Ustaz. Jadi kalau Ustaz memberikan jawaban, sepanjang yang Ustaz lihat memang tidak ada ayat-ayat Al-Quran yang berbeda qiraah yang berkaitan dengan hukum, dengan akidah. Adapun yang selalu dilihat yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih, cara pelaksanaan ini dan itu dan sebagainya. Kalau mengenai akidah, tidak ada nampaknya ayat-ayat yang apabila kita baca seperti ini, akan datanglah maknanya seperti ini. Enggak ada nampak kita contohnya ya. Nah, kalau dia seperti yang kamu katakan tadi, tidak ada perbedaan qiraahnya. Di situ ada perbedaan hukum tajwidnya, ada yang wakaf di situ. Di kalimat illallah ada yang menyambungnya warwasikhun, kan? Jadi yang mengetahui takwil Al-Quran itu hanya Allah dan ar-rasikhuna fil ilmi kalau kita sambung. Tapi ketika kita berhenti di situ, yang mengetahuinya hanya Allah, ya. Nah, jadi yang berkaitan dengan akidah tidak pernah kita lihat ada satu qiraah yang berbeda sehingga tidak berdampak untuk berubahnya akidah, ya. Ini bagaimana? Ini waktu kita sudah apa ini? Sudah habislah sebenarnya ya. Habis atau belum? Tinggal sedikit lagi ya. Dari jam berapa kita? Dari jam 8 tadi. Ya Ustaz. Boleh Ustaz ditutup Ada Ustaz. lagi yang sangkut-sangkut lagi yang ingin ditanya. Boleh pertanyaannya, Ustaz? Waktu udah mau habis. Ya udah, nggak apa, tutup aja. Kalau memang udah tutup. Udah disilakan lah, jangan kayak gitu. Kesian kan kami ini loh. Cuman bertanya satu aja, Ustaz, kepada pemakalah karena berkaitan tentang kiraan yang pada tahun 2015 kan di istana tentang memperingati Isra Mi'raj ada terjadi pembacaan Al-Quran dengan langgam Jawa. Jadi menurut pemakalah bagaimana tanggapan pemakalah tentang langgam Jawa itu? Silahkan. Baik, Mbak Robiah, silahkan untuk menjawab terkait dengan langgam Jawa. Baiklah. Kepada pertanyaan Bang Said, langgam Jawa, pada saat itu memang kan ada pada sebuah acara ya Bang ya, yang dengan memakai langgam Jawa dengan sempat heboh. Tapi
pada saat itu hukum yang diuraikan beberapa pendapat orang itu dengan memakai langgam Jawa ataupun langgam apapun nggak boleh selain langgam apa namanya? Nggak tahu Bang hukumnya. Ya gimana, karena berkaitan tentang kiraat ini kan. Jadi pandangan kamu lah dulu bagaimana, ya, boleh pandangan dari kayak mana? Nggak boleh Ustadz, karena kan ada yang mengatakan pada saat itu hanya boleh dengan langgam Arab gitu Ustadz. Oke, yang lain ada berpendapat seperti apa? Boleh atau tidak? Mana yang lain? Fikri gimana pendapatnya? Kalau mempengaruhi arti dan panjang pendeknya itu berarti nggak boleh Ustadz. Tapi kalau misalnya tidak mempengaruhi, ya bisa aja Ustadz. Karena kan irama itu kan sekarang berbagai macam Ustadz. Tapi kalau mempengaruhi ke artinya itu baru disalahkan Ustadz. Yang pastinya kalau artinya tidak berubah. Iya, iya Ustadz. Nah, yang sebenarnya seperti itu. Ketika dibacanya dengan langgam Jawa. Coba dulu, ada yang pandai buatnya? Ada orang Jawa sini? Enggak ada yang pandai buatnya? Ada Ustadz Hamdi Ustadz, orang Jawa. Hamdi orang Jawa Ustadz. Hamdi langgam Jawa. Langgam Jawa di sini. Saya baca satu ayat. Coba Hamdi. Coba langgam Jawanya, gua dulu dengan langgam Jawa. Aduh, coba Hamdi. Satu ayat saja. Pak Fatihah saja pemain. Fatihah saja, coba. Mana Ustadz pakai bahasa Jawa? Ya. Kayak ini. Bukan bahasanya. Mungkin gini Ustadz. Kayak yang dibilang yang pada saat melantunkan pada MTQ tahun 2018 nasional kemarin Ustadz, Presiden Jokowi bilang Al-Fatihah katanya. Gimana itu Ustadz? Enggak nih, Hamdi dulu nih, gimana langgam Jawanya dulu. Coba baca dulu langgam Jawanya. Al-Fatihah. Aduh, awak Jawa Sumatera ini Ustadz. Nggak bisa. Nggak bisa kalau bahasa awak Jawa ini medok susah. Coba dulu. Sedikit nggak bisa. Gimana ya? Coba dulu Hamdi, pasti bisa. Ayat apa saja? Surah Al-Fatihah aja, surah Al-Fatihah. Oke. Alhamdulillah. Nggak, bismillah aja, bismillahnya langgam Jawa. Alamin. Mungkin gitu, Ustaz. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, enggak mungkin betul itu enggak langgam Bukan Jawa. gitu. Jadi Tartil. Jadi Ustadz berpendapat seperti ini. Selama tidak mengganggu tajwid Al-Quran, itu boleh-boleh aja. Nah, siapa yang larang? Ya, Ustaz. Karena kalau tidak salah tajwidnya, tetap bacaan seperti apa yang kita harapkan atau sesuai dengan hukum tajwid Al-Quran, boleh kita gunakan dengan langgam apapun namanya. Nah, itu kan tergantung masing-masing daerah. Karena lagu Al-Quran ini pun kan setiap masa dia berkembang. Lagu Sika, lagu Bayati, lagu Dahawan. Dari mana semua ini? Nah, ini kan setiap tahunnya dia ada berkembang. Ada yang terbaru katanya, ada ini. Jadi itu semua adalah disebutkan dengan nagom. Nagom itulah langgam ataupun lagu, ya. Jadi kalau Ustadz memahami, selama tidak bertentangan dengan hukum tajwid Al-Quran, boleh-boleh aja. Nah, jadi tidak dipersoalkan. Cuma masalah enak atau tidak enak itu tergantung masing-masingnya itu. Kalau orang Jawa enak didengarnya. Hah? Orang Jawa dia enak didengarnya. Kita mungkin orang Jawa nggak enak didengar kan gitu. Sama seperti kita mendengar lagu apa? Lagu ada orang yang suka lagu pop. Enak didengarnya, tapi ketika dia mendengarkan lagu dangdut dia nggak suka. Hah? Jadi masing-masing kalau masalah enak dan tidak enak itu beda.
Yang penting bacaan Al-Quran itu mau dibuat dengan lagu Shika, mau dibuat dengan lagu Nahawan atau Ros, ataupun Bayati dan sebagainya, atau dengan langgam Jawa, kalau ada langgam Aceh umpamanya, atau langgam Mandailing, kalau memang ada, silahkan aja. Kalau memang tidak ada kesalahan dalam bacaan. Itu menurut pendapat pandangan Ustaz ya. Rasanya pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini aja lah dulu ya. Ya. Iya, Boleh. Minggu depan kita bertemu. Siapa yang pemakalah minggu depan? Aminah, Ustaz. Aminus. Robiah, bukan. Oh, Aminah, Aminah. Ustaz. Aminah. Kenapa wajahnya? Ya, nggak hidup Ya cuma Ustaz, lagi aja. di kamar mandi mungkin ya. Iya, ya. Kali. Ada. Jadi dia itu namanya curang namanya. Dilihatnya kita, tapi kita tidak lihat. Iya, kita tidak bisa melihat. Nah, jadi itu curang namanya itu. Oke. Apa materinya? Minggu depan? Mim jama, Ustaz. Oke. Hukum mim jama. Sampai sini aja lah dulu. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz harapkan kita bisa memahami apa yang telah dipaparkan oleh makalah tadi. Artinya sejarah munculnya qiraah yang pembagian qiraah ada yang disebut dengan qiraah asyarah. Ada tadi tidak disinggungnya masalah wajah. Itu ada itu. Itu yang perlu kita ingat di dalam qiraah ini. Disebutkan qori ataupun imam. Imam qiraah itulah yang 7. Kalau yang 7, imam mengatakan, maksudnya imam asim. Lalu di bawahnya itu ada perawi, rawihi yang jadi kalau misalnya kita katakan qiraah asim riwayat waras, riwayat apa? Berarti ada qiraah dia itu lain berbeda dengan riwayat Syu'bah. Berarti qiraah asim itu ada 2 yang diajarkannya kepada Hafaz beda dengan yang diajarkannya kepada Syu'bah, makanya mereka berbeda pendapat. Nah, menurut riwayat Hafaz begini. Nah, menurut riwayat Syu'bah seperti ini. Mereka mengambil dari Asim dengan beda bacaan. Itu harus dipahami nama-nama qiraah yang 7, perawinya, kemudian ada yang disebut dengan apa namanya, itu perlu kita jelaskan sedikit, yang disebutkan dengan wajah. Ada turuk. Turuk itu adalah orang yang mengambil dari perawi. Orang yang mengambil dari perawi dinamakan turuk. Ya, dinamakan turuk. Misalnya riwayat Hafaz Antorik ini. Antoriknya ini. Nah, jadi mengambil dari dia. Kemudian wajah itu biasanya dalam satu qiraah. Qara'a Asim wajahan. Asim membacanya 2 wajah. Satu seperti ini, satu seperti ini. Berarti 2 qiraah dia baca. Itu namanya wajah. Wajah itu adanya di dalam satu qiraah, satu imam. Imam itu berpendapat 2 bacaan. Jadi namakan wajah. Wajah pertama ini, wajah kedua ini. Jadi itu yang perlunya kita ketika kita nanti membaca buku, akan muncul istilah-istilah seperti itu. Jadi kita sudah bisa memahami riwayat Hafaz, apa namanya, Antorik ini, berarti kita sudah bisa memahami. Jadi barangkali inilah dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dadah. Parah banget sih.